One, two, three, four. Oke, ketemu lagi di Podcast 04. Kemarin kita sudah sempat bahas di episode atau seri ya, kayaknya kepanjangan, jadinya dijadiin seri aja kali ya. Ya, siap. Jadi seri kemarin kita sudah ke pendapatan LFC dari commercial income meningkat. Jadi sekarang kita coba lihat di amortisasi harga pemain LFC ya. Amortisasi itu kalau bahasa aset itu sih penyusutan nih, lebih tepatnya ya. Benar nggak sih? Ya, semacam itu kali untuk aset yang aktif ya. Saya juga nggak tahu terlalu detail, nanti mungkin kalau teman-teman yang dari ekonomi bisa membantu menjelaskan juga. Tapi ya lanjut yang kemarin ya, As ya. Asik kemarin ngobrolnya kan. Semuanya ini saya cuma merangkum dari Twitternya Swiss Rumble. Nanti ya Mas Dias nanti akan bantu untuk bikin link Twitternya. Lebih jelasnya di sana. Kita coba diskusi aja di sini sifatnya. Jadi semua yang ada di sini tetap saya tulis di sini sustainable karena saya cuma nyeplokin di sini terus ngobrol-ngobrol aja sama Mas Dias sama Om Dias di sini. Gitu sih. Ya. Nah, ini juga yang terkait amortisasi. Jadi amortisasi ya itu kayak misalnya kayak Van Dijk dibeli berapa tuh? 79 juta. Nah, 79 juta 80 nggak sampai. Kalau 80 itu pemain sebelah yang sangat berkualitas itu. Iya. McCaver yang 80 itu. Nah, terus Van Dijk kan istilahnya kontraknya awalnya 4 tahun. Jadi istilahnya berapa ya? Dulu dibeli berapa sih? 70 juta ya Van Dijk ya? Lupa aku. 70 sekian kayaknya deh. 70 kan. Ya istilahnya 70, misalnya 70 dibagi 4. Ya itu ada penyusutan harga Van Dijk setiap tahunnya. Itu muncul tuh di laporan profit and loss. Nah, kebayangkan kalau misalnya di transfer market kan harga-harga pemain Liverpool kan sekitar sekarang udah 1 miliaran ya untuk kualitasnya. Pasar sekarang. Iya, harga pasar sekarang sampai 1 miliar. Tapi kayak TAA, loh berarti amortisasi gede yang TAA? Enggak, karena TAA itu 0. Dia dibeli 0 karena dia naik kelas dari reserve. Akademi kan. Iya. Nah, yang untung itu yang kayak siapa? Robo. Dibeli 8 juta, amortisasi kecil tapi kualitasnya sekarang itu kan hampir sekitar harganya berapa puluh juta sendiri gitu. Jadi memang amortisasi ini benar-benar hanya berlaku untuk para pemain yang dibeli dan langsung dihitung periode kontrakannya berapa. Mungkin lebih detailnya jadi gini, kalau misalnya perbandingannya berarti amortisasi Liverpool meningkat gini jelek dong. Tergantung performa di lapangan seperti apa gitu. Kalau di sini kelihatan Liverpool peringkat 2 kan. Tapi kalau peringkat 2 nilainya 47 atau 112 112 sampai sebesar itu di tahun 2019 berarti kan mereka banyak beli pemain banyak. Di tahun itu di penyusutannya sebesar ini tapi performanya dapat Liga Champions, dapat Super Cup, dapat FIFA World Cup. Jadi menurut kita amortisasi bagus naik selama ada impact langsung ke lapangan. Nah, kebayang kalau misalnya kayak Chelsea di sini udah sebesar ini, ya kan dia banyak tuh pemainnya, kan dia kan buka agen itu kan seperti yang kita diskusin kemarin kan. Iya, agen sewa pinjam para pemain dan dia belinya mahal-mahal, malah dipinjemin ke klub lain. Nah, amortisasi tetap muncul di sini gitu. Cuman ya detailnya seperti apa ya itu para konsultan-konsultan yang beneran lah yang tahu secara detailnya gimana. Yang kemarin berarti yang pintar City ya, karena kita kan kemarin sempat bahas dia ternak akun farm ya kalau game. Jadi amortisasinya kecil kan. Bisa diatur gitu makanya. Nah tapi dia amortisasi kecil di sini juga karena pengaruh sama ketika dijual seperti apa. Maksudnya gimana? Jadi gini, pembukuan amortisasi ini langsung menyusutnya itu seperti ini nih. Ini emang saya cuma copy paste semuanya lah. Intinya gini. Langsung aja kita yang kedua ini di sini tuh dijelasin sama si Sustainable. Pokoknya kalau dalam jual beli pemain, apa yang terjadi di profit and loss-nya itu sangat berbeda dengan pertukaran uangnya. Maksudnya gimana? Yang paling mendasar adalah kalau pengen tahu kenapa sampai ada pertukaran seperti Juve sama Barca.
Juve yang kapan? Pjanic kemarin yang terbaru, Pjanic sama siapa? Marcel, siapa yang harganya 60 sama 40 juta. Siapa ya? Yang pemain Juve pindah ke Barca, dibeli 60, tapi Barca pemain pindah ke Juve dijual 80 juta gitu. Lupa aku siapa itu pokoknya. Nah, itu sebenarnya untuk kebutuhan ini. Dia supaya bisa membuka laporan keuangannya bagus, maka mereka harus melakukan itu. Kan bisa aja dijualnya, dibeli cuma 20 juta gitu. Tapi mereka demi kepentingan untuk pembukaan laporan keuangan, akhirnya dijualnya 80-60. Siapa yang namanya? Aku penasaran jadi itu. Nah, istilah seperti itu. Jadi, nah pembukaan seperti apa? Jadi, kadang ada yang uang itu kayak si siapa? Lupa, Coutinho dijual 140 juta gitu kan. Jadi pembukuannya itu modelnya seperti ini. Ketika Coutinho dibeli 8 juta di sini, dia dikontrak selama 4 tahun misalnya ya. Berarti 8 juta dibagi 4, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta di sini ya. Oh iya benar ya. Nah, tapi ketika dia di tahun ketiga dibeli sama siapa? Barca 140, berarti waktu itu posisi dia lagi akumulasinya itu di harga 6 juta, tapi dibelinya 140. Keuntungan Liverpool adalah 140 dikurang 6. Jadi langsung membukunya sebesar itu. Kenapa? Karena gini, football club itu ketika membeli pemain, itu tidak langsung harganya itu di write off. Misalnya kayak Van Dijk ketika 70 juta, bayar 70 juta, di write off, nggak kayak gitu. Jadi setelah dibayar, mereka harus ada penyusutan juga gitu. Dan itu juga berlaku di Coutinho kemarin. Kenapa? Kalau dilihat kemarin kan keuntungannya gede banget tuh. Waktu yang posisi di slide berapa dijelasin bahwa kita penjualan pemainnya besar banget di tahun 2018. Karena Coutinho seperti itu. Jadi harganya itu ketika misal di tahun ketiga, waktu dibeli 8 juta dari Inter, dia di tahun ketiga tahun keempat, itu harganya saat itu adalah cuman kan 8 juta, dikurang 2 juta tinggal 6 juta, dikurang 2 juta tinggal 4 juta. Ketika harga dikurang 4 juta, dibeli sama Barca senilai 140 juta. Sebesar itu untungnya Liverpool. Karena kenapa? Karena profit yang dapat dari penjualan pemain itu harus di-book masuk ke dalam keuntungan. Seperti itu. Jadi kenapa ada penyusutan? Karena itu. Jadi untuk memperhitungkan berapa sih nilai kekayaan dari satu tim sepak bola dari harga-harga pemainnya. Itu. Nah ini, ketika suatu pemain dibeli 30 juta, dibagi selama untuk 5 tahun kontrak, nanti sebesar ini dibagi 5 tahun. Thiago kemarin berapa ya? 20 juta ya? 20 juta dia kontrak 4 tahun kan? Berarti Thiago 40. Thiago 40 ya? Kayaknya yang 40 Thiago 4 juta ya? Jota yang 40 sampai 65. Nah, Jota juga sama, ketika 40 kontrak sampai 5 tahun, berarti harga Jota per tahun itu Thiago 22 juta 44 sih. Thiago 22 ya berarti ya? Nah, 22 sampai 4 tahun ke depan kan? Berarti dia nilai itu transfernya sih. Nah, ketika dia dibeli, daripada di write off, dia itu harus dibuat amortisasi sepanjang kontraknya itu. Jadi ketika Thiago dibeli di sini sebesar berapa? 22. Katakanlah 20 lah ya, katakanlah kita. 20. Berarti selama 4 tahun harga Thiago untuk penyusutan 5 juta. Gitu. Jadi kalau misalnya Thiago di tahun ini kan 5 juta nih, tahun depan kan berkurang lagi jadi tinggal 15 juta. Atau MU beli atau siapa beli harga 50 juta. Berarti saat itu keuntungan Liverpool 50 dikurang 15 juta. Gitu, seperti itu. Nah, makanya kemarin gede banget tuh di slide yang mana yang cerita tentang kita kenapa bisa dapat profit gede ya. Nah, kan kalau yang seri sebelumnya itu diceritain karena salah satu strateginya Liverpool adalah dari penjualan pemain, makanya mereka bisa membukukan keuntungan yang besar di sisi laporan keuangan atau profit and loss-nya. Kebayangkan Solanke dibeli 10 juta, dibagi 5 tahun, atau 4 tahun, 2,5 juta, kemarin dijual berapa? 20 juta ya. Untungnya udah sekitar berapa tuh? Sekitar 15 jutaan sendiri gitu. Itu seperti itu bukan. Brewster lah, kalau Brewster itu 0. Dia 0. Karena dia akademi ya. Akademi. Nah, kebanyakan 0 atau dapat untung 23 juta 20, gitu. Sekian juta. 23 kan? Nah, itu berarti langsung masuk booking 23 di situ. Seperti itu. Kayak Lovren itu dijual berapa? 11 atau 10 ya? Tapi kan dia kan udah berapa tahun ya? Dulu dia beli berarti 20 juta kalau nggak salah ya. Terus 5 tahun, let's say 5 tahun.
Ya tiap tahun 4 juta dia udah sampai 6 tahun ke-6 kan. Berarti di tahun ke-6 itu udah harganya nol sebenarnya, karena udah penyusutan sampai tahun akhir, kontraknya habis, harganya nol, atau Baru dibeli 12 1 juta. juta, langsung dapat segitu uangnya. Seperti itu makanya. Jadi amortisasi ini sebenarnya hanya ada di laporan keuangan, tapi kalau kan nggak ada tuh uang keluar gara-gara dia harus bayar amortisasi di Iya. cash flow-nya, nggak ada seperti itu. Nah makanya ini pembukuannya seperti ini nih. Jadi ketika ada penjualan dari tadi misalnya ini 30 di tahun ketiga kan dibagi nih 30 untuk 5 tahun kontraknya 6 6 6 6 6 otomatis berkurang tuh harganya di tahun pertama 24 18 20. Nah ketika tahu di tahun ketiga ada yang beli 35 setelah 3 tahun otomatis dia 35 35 dikurang dikurangi saat itu berapa ya harganya dia itu profitnya langsung 23 masuk langsung ke sebagai profitnya laporan keuangan seperti itu pembukuannya. Jadi accounting treatment-nya salah satu ininya adalah ya sama juga sih Liverpool juga kayak akun farm tapi pakai yacht sama under berapa sampai reserve baru di ini. Kalau yang sebelah kan kemarin akun farmnya dia mengakuisisi berapa Iya. klub ya istilahnya. Lebih vulgar. Itu sih. Makanya nah ini kalau ini segede-gedenya Liverpool tapi lebih gila lagi di dua Manchester lah. Dua Manchester itu mereka sangat besar di amortisasinya karena ya kebayang ya berapa tuh harga beli backnya SCT itu 60, 40, 50 gitu selama misalnya kontraknya 4 tahun atau 5 tahun. Jadi Nathan tiap tahun Ake aja penyusutannya 45 loh. Nathan siapa? Ake itu. Iya, Backnya Nathan Ake 45 juta. 45. Let's say kontraknya tadi 4 juta 4 tahun ya. Berarti ya 45 dibagi 4 ya 10 tuh. Di tahun itu aja penyusutan 10. Jadi ya bagus atau enggak ya terbalik lagi kalau 422 tapi kan. benar performa lapangan seperti apa. Jadi kalau kita lihat ya sama aja kayak ini ada orang investasi dengan harga klub yang penyusutannya segini kecil tapi dia dapat berbagai macam piala ya gimana orang nggak bengong lihat FSG terlihat hebat cara pengelolaan manajemen untuk klub Liverpool itu sendiri gitu karena memang dia penyusutannya masih dibandingin 6 yang tadi masih peringkat 5 tapi hasil di lapangannya kecuali yang lawan Aston Villa kemarin itu terginas lah gitu. Itu nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Masih nggak masuk akal. Nah, ini kita lewatin lah. Ya, ini skip, ini pusing ini. Nah, ini perbandingan penjual. Yang lebih menarik ya. Nah, ya. Jadi, tadi kalau salah satu strateginya kan mengenai jual beli pemain Liverpool juga gitu. Nah, kalau di sini jadi yang sebelah kiri ini adalah net spend. Yang tengah itu adalah total spending, yang ini adalah total sales. Jadi kalau misalnya seberapa banyak sih duit yang udah dipakai sama Liverpool. Nah sebenarnya selama 3 tahun terakhir itu cuma 147. Ini waktu sebelum ada Jota sama Thiago sama ini ya. Waktu sebelum ada itu udah 147 gitu. Sekarang harusnya ya sedikit lebih naik lah, tapi ini kebayang nih ada Arsenal beli Partey. Dijual siapa Arsenal tahun ini? Nggak ada ya? Arsenal siapa ya? Yang gede ya? Gede Emiliano Martinez kali. Jadi emang gede ya? Ya kalau ya mungkin 17 juta bagi Villa kan gede ya. Nah itu ya dibanding sama Chelsea beruntung tuh beli gede, tapi kebetulan di tahun kemarin kan Hazard juga dijual gede ya. Karena walaupun dia itu terlihat paling banyak jor-joran beli pemain, tapi sebenarnya masih kalah lah dengan net spend-nya di MU sama City. 385, 373. Di sini MU kayaknya kecil banget ya, tapi kan dia beli terus, masih kurang jual. Dia kayak jarang banget ini jual pemain deh. Mereka ini emang klub yang bagus sih, jadi kayak beli Smalling kali ya, terus dipinjemin. Terus beli siapa Lukaku dipinjemin dulu baru dijual gitu. Itu klub yang baik kayak gitu emang. Beli Alexis dipinjemin lagi gitu. Tapi ngomong soal dipinjemin kasihan ya sih. Grujic ya. Bacanya kalau Grujic itu ini Grujic itu karena kita cuma boleh punya ada lupa saya 17 atau 18 home ground. Oke. Jadi
pilihannya cuma sisa dua antara Shaqiri atau Grujic. Nah, kalau untungnya siapa si Grujic itu masih muda dan dia dipinjamkan ke FC Porto. Jadi perkiraan tahun depan kan Gini kan selesai itu perpanjang kontrak. Nah, kalau misalnya dia pindah ke Barca, berarti berkurang lagi. Si Grujic bisa balik lagi. Tapi Grujic juga nggak masalah di situ. Jadi kenapa dia dijual atau dipinjemin? Kan si klub udah ngomong, saya tidak akan menjual pemain, tidak akan minjemin lagi, hanya mau jual. Tapi dilihat itu gara-gara si Grujicnya itu nggak ada yang mau beli, Hertha mundur, Burnley mau beli ini. Pokoknya Hertha mundur, habis itu di deadline-nya akhirnya si Porto pinjemin ke sana, kebetulan Porto kan juga masuk champion. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa melihat Porto membantai City lah, Grujic main di situ gitu. Tapi ngerasa nggak sih kayaknya si Grujic ini dari awal ya, mungkin saya nggak tahu, cuma perasaanku tuh nggak masuk ke tipe mainnya Klopp kali, yang ya apa gegen pressing gitu loh. Tahu nggak sih? Grujic lebih flamboyan kayaknya kalau aku sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, kata orang kan aku ikutan ini kayak forumnya si Tomkins tuh. Jadi ada yang sering merhatiin Grujic di Jerman. Di Jerman itu mainnya jadi DM yang mirip sama Fabinho. Jadi kenapa? Kayaknya kalau misalnya sebenarnya dia cocok untuk pengganti Fabinho sih. Kalau misalnya dalam jangka panjang ya. Kan kayak kita kan Robo ada backupnya si siapa? Timikas, terus kanan TAA ada ini. Nah si Fabinho itu susah tuh dapat ininya pelapisnya. Karena kalau Keita itu bukan tipe Fabinho, Keita kan tipe kayak Gini juga ya, Gini Wijnaldum ya. Jadi enggak sih yang holding. Bener. Nah, terus ya kemarin juga karena si Robo tak kira itu karena dia Scotland itu hitungannya ini loh homegrown, ternyata bukan. Dia bukan homegrown. Neko juga kayaknya juga bukan deh. Jadi mungkin kalau ada yang lebih tahu, lebih paham, mungkin bisa koreksi kita juga di sini. Cuman kemarin Grujic itu keluar dipinjemin. Kalau istilah Liga Indonesia itu legion asing kan ya. Iya, legion asing ya, benar-benar legion asing. Karena memang Grujic kan dibeli kan. Maksudnya bukan dari bawah kan. Kalau iya, kalau di FM itu dibeli dari umur berapa ya? Setelah 4 tahun ya, di bawah bisa jadi pemain ini kan. Nasional EU-nya hilang ya. Pokoknya bisa dapat EU. Kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman nanti bisa koreksi juga. Dari umur under 18 nggak ya? Under 18 dia promo ke under 18 udah sign ke klub tersebut, terus dia promosi ke first squad, dia dianggapnya homegrown klub. Homegrown ya. Atau dia nationality, homegrown kan ada dua, klub dan nationality. Oh iya. Mungkin yang nationality itu Inggris saja, nggak tahu kalau sekarang ya. Great Britain itu dianggap homegrown nationality atau enggak? Nah itu kalau nggak salah, bahkan aku juga bingung kok si Scotlandnya Robo juga ternyata si Robo nggak masuk sebagai nationality Great Britain, jadi kayak buat Inggris doang. Ini banyak lah yang ini akhirnya Grujic yang untuk saat ini dikorbanin, tapi nggak apa-apa lah kalau dikorbanin masuk ke Porto, Liga Champion kok lawannya juga asik-asik, mudah-mudahan ya bisa begini bisa. Di sini ya kelihatan kan kita itu walaupun belinya udah 425 tapi tim lawan masih beli lebih banyak lagi. Terus penjualan juga banyak lagi dan ya kita net spendnya cuma 147. Bisa bagus lah si Michael Edwards itu untuk ininya. Jual belinya gitu. Terus next ya. Next. Nah, ini capital expenditure. Jadi lebih sifatnya modal investasi lah. Aku juga bingung nemu bahasa Indonesia gimana, cuman ya kalau ada yang lebih tepat bahasanya mungkin bisa dikoreksi kita juga. Di sini memang Liverpool kebetulan spending 90 juta termasuk dari pembayaran yang ekspansinya itu dari 45.000 jadi berapa ya? 50 berapa? Terus Kirby juga di Melwood sama Kirby digabung. Melwood mau dihancurin karena Kirby mau di-upgrade jadi gede juga. Terus ya ini Liverpool ada capital expenditure di Saudi 90 jutaan lah.
Nah, kalau yang paling gede itu ya si Tottenham, Karena dia bangun ya stadion baru kan. 1 miliar Oh, guys. anjing. Yui. Keren sih, keren sih. Makanya hebat hebat. Maksudnya Hmm. sama-sama orang Amerika, tapi ya Amerika ya. David Luiz itu Amerika ya. Louis-nya Spurs ya. Aku lupa Oh, lupa. ownernya. Nah, ini perbandingan kewajiban hutang. Ya, oh ini yang ini juga nih. Jadi Interest eh, payment-nya menarik nih, interest payment-nya. nah itu yang aku juga kaget sebenarnya. Jadi saya baru tahu ternyata mereka itu dipinjemin sama owner, tapi Hmm. bebas biaya gitu. Anjing. Jadi ya betul. Syariah, bro. Hah? Ya kan? Kebayang. Nah ini yang agak kaget juga ini kayak MU Oh. ya. MU Oh. itu kan besarnya 53 mana MU ya. 53. Hmm. Karena waktu bahasanya gimana ya? MU itu ketika dibeli waktu itu berapa ratus juta ya? 600 700 kan? Hmm. Itu kan minjem uang, minjem bank. Ketika minjem bank itu ada bunganya. Hmm. Bunga per bulannya itu dibukukan masuk ke ini kemana ke MU ini gitu. Jadi kenapa interest paymentnya MU gede itu karena dia tiap bulan harus bayar bunga sebesar berapa gitu. Dan kenapa MU juga nggak jor-joran beli pemain? Dia ada salah satu klausulnya kalau nggak salah pembukuan itu nggak boleh di bawah 65 juta untuk profit atau apanya gitu. Kalau di bawah dia kena penalti atau gimana. Jadi makanya eh, cara pengelolaan dari ownernya juga bagus. Kalau menurut saya di Hmm. FSG itu menurutku bagus karena si FSG itu minjemin uang, jadi ketika dia minjem uang dari bank si FSG-nya untuk beli Liverpool itu tidak dibebankan ke Liverpool, tapi Tapi ke dibebankannya FSG. ke FSG-nya. Nah, si FSG secara Liverpool company kan, secara perusahaan. betul, benar. Hmm. Jadi habis itu uangnya dipinjemin lagi ke Liverpool. Jadi yang bayar taxnya itu sebenarnya si FSG-nya itu. Jadi nggak masuk ke pembukuannya Liverpool. Iya, nah Hmm. itu. Sedangkan kalau di MU itu Hmm. ketika beli berapa ratus juta langsung dimasukin ke keuangan MU, si MU lah yang harus bayar. Makanya ini gede banget nih si siapa? Tottenham juga 46 gede. Kayaknya ini gara-gara dia ketika bangun Iya stadion sih. dari bank gitu. Arsenal juga ya. Arsenal itu saya lupa pindah dari Highbury kapan ya? Udah lama Wih, ya? udah lama banget, 2002 kayaknya. 2002 ya. Ini 2000, kok bisa gede ya? Aku nggak tahu nih. nggak tahu Berapa? foya kali dia. Lama. Ya kali pinjem buat top up Diamond Mobile Legend, nggak tahu juga. Nggak tahu ini ngapain dia pinjem. Nah, iya makanya ini yang agak gila ini. Jadi Tottenham lumrah lah ya, kita tahu dia punya stadion Tottenham baru. wajar karena di stadion cuman MU itu apa untuk bayar iklan pianonya Alexis Sanchez kali sebesar ini gitu. Jadi, Kali aja kan Glazer butuh rumah baru, terus dia KPR kan, atas nama MU sekarang. oh katanya rumor juga si Glazer juga di Amerika lagi gonjang. Dia punya usaha kayak ini loh. Kayak apa Superindo, kayak apa Mart gitu lah, tapi bukan kelasnya Sevel Walmart ya, level 2. sevelnya ini. Iya, kayak Sevelnya dan katanya di sana lagi gonjang-ganjing juga gara-gara Covid ini gitu. Iya sih. Makanya lagi banyak utang. Nah, ini perbandingan kewajiban pajak. Nah, ini saya juga takut salah jelasin di sini. Soalnya kalau nggak salah, Liverpool selama beberapa tahun terakhir itu tidak bayar pajak karena posisinya keuangannya minus. Baru sekarang aja ada positif gitu. Jadi kalau misalnya positif mungkin, dia nggak harus. apa ya kalau bahasanya? Kalau mungkin saya nangkepnya gini ya, barangkali teman-teman yang lebih tahu nanti bisa komen dari kita. Jadi kalau di Indonesia kan ada apa sih namanya yang wajib pajak gitu. Ya. Kamu tahu kan yang pendapatan sekian puluh juta per tahun itu kena pajak atau tidak? Iya. Nah, Iya. mungkin kayak gitu mungkin. Jadi kalau di misalnya Indonesia itu 60 juta per dalam tahun itu tidak ada pajak. bebas pajak. Nah, mirip sama itu kali konsepnya ya. Istilahnya ketika keuangannya masih belum bagus atau apa, itu bisa dibebaskan pajak gitu. Tapi ya supaya bisa keuangannya nggak harus bayar pajak gimana ya itu mereka lah yang para konsultannya yang lebih ahli lah. Kita kan hanya awam di sini ya. Nah, yang terjemahkan tweetnya dari Swiss Lemba lagi. Udah terjemahan dari Swiss Lemba lagi. Jadi
masih jauh banget lagi mungkin dibandingin sama si akun Twitternya si Susrapple ini. Ini juga posisi hutangnya juga lumayan ya udah sangat baik ya, udah menurun juga karena iya jadi selama 3 tahun itu udah menurun 53 juga, dan kalau misalnya memang harus menghutang juga, saya juga nggak tahu nih, kan penasaran nih kalau nggak salah utangnya untuk bank sama kayak model ketika pembelian klub juga. Jadi ketika bangun Kirby atau ekspansi, itu utangnya juga bukan ke bank, utangnya juga ke FSG juga. Oh, gitu. Jadi interest free semua di situ gitu. Makanya posisinya keuangan juga membaik, dan ya itu kita kan kemarin bisa melihat ya dari match day-nya banyak, terus tiket banyak, komersial banyak, broadcasting juga banyak, pembayaran utangnya juga bisa lebih baik, posisi utang kita juga lumayan menurun. Tapi beberapa tahun ke depan mungkin akan naik lagi karena ya itu habis Kirby Development sama mau ada ekspansi lagi untuk kapasitas di Anfield. Terus apalagi nih, perbandingan pinjaman. Nah, ini yang agak-agak menarik juga nih. Saya juga baru tahu juga. Dulu sih pernah ada yang ngomong, cuma kaget juga ternyata memang hebat lah gitu. Kita kalau saya pribadi ya dibanding sama si Glazer, di sini saya baru baca MU ini itu membayar dividen ke ownernya nilainya 70 juta. Jadi kebayangkan tadi kalau yang pas di sini udah dia harus bayar pinjaman 53 juta, bunganya masih ada utang 511, masih diminta juga uangnya. Sama siapa? Sama ownernya. Dia bayar lagi tuh dividen, uang Japremnya itu bentuknya ke ownernya. Kalau yang Liverpool kan karena dia harus bayaran ke ke owner ya, ke FSG ya, karena dibimbing uang. Iya. Kalau ini enggak, ini benar-benar Japrem. Si MU ini bayar dividen bentuknya di sini. Itu. Glazer is capitalism at its finest. Makanya. Terus kalau yang ini, nah ini Tottenham juga posisinya financing, aku nggak tahu nih. Dia posisinya dapat financing dari mana? Dari mana? Dari financingnya dari apakah dari owner atau dari bank langsung atau bentukannya si owner yang minjem terus langsung bukan, ini nggak tahu gimana, cuma memang financingnya si Tottenham besar karena dia kemarin kan udah nyewa Wembley, habis itu juga bikin stadion jadi gede di sini. Kalau di sini 258 ini Abramovich yang nyuntik langsung, tapi aku nggak tahu kenapa dihitungnya sebagai financing ya. Apa financing langsung dari owner juga boleh? Nah, berarti gimana aku nggak tahu. Ini juga sama, City juga diinjek langsung dari ownernya juga. Ya, kalau misalnya bilang Chelsea sama City itu diinjek dari owner baik ya iya, aku bayang, tapi yang para MU ini udah banyak macam-macam jatuh, udah jatuh ketimpa tangga ya kayak gini jadinya. Masih, tapi ya wajar. Tadi kan bisa ngeliat, kan kaya banget ya selama bertahun-tahun, dari supporternya gede banget. Merchandise sales. Iya, makanya. Apalagi nih, cash flow. Oh ini, ya kalau jadi ada perbedaan antara cash flow sama laporan keuangan. Kalau cash flow itu sifatnya memang uang yang benar keluar masuk gitu. Jadi selama 3 tahun uang yang ada di Liverpool itu cuma berapa ratus juta yang keluar masuk jual beli pemain atau bangun stadion atau apa. Ternyata ya mereka cuma ada positif 29 juta uangnya sebenarnya. Sangat yang jauh di bawah. ini lagi kan. Hebat ya. Masih dia udah istilahnya udah diperes sana sini kan, dia cash flow-nya masih di angka 61. Iya, maka itu juga yang bikin bingungnya juga hebatnya mereka itu juga ya saking besarnya posisi dari pendapatannya, terus broadcastingnya, terus mungkin komersial juga gede kali ya MU juga ya, karena kan emang masih gede sih kali. Iya, dinastinya Ferguson kan benar-benar bisa hilang gitu aja maksudnya. Betul. Masih banyak basis supporter yang ngikutin MU juga kan. Iya makanya. Ya dari yang biasanya mereka waktu SD nyela-nyela kita, udah sekarang gede, terus baru ngerasain posisi kita dulu, nah itu ya. Tapi mereka tetap setia gitu, setia dengan sakit hatinya kan.
Terus apa lagi nih? Oh ini, Cash balance ini juga bagus loh ya. Cash iya. balance-nya sih ini ya. MU itu uangnya unlimited lah. Ini kalau posisi cash flow itu benar-benar posisi kas, uang yang ada dipegang sama si Liverpool tuh posisi cuma punya 34 juta di mana dikasih Liverpool gitu istilahnya. Enggak, cash Nah, balance ini MU apa ini Sa? Artinya dia uang yang ready untuk digunakan atau apa tuh? uang di dompet Kalau lah, oke. uang di dompetnya dia tuh Oh, masih ada tentang itu segitu. ya. Jadi kan kita bisa tahu ya untuk kenapa sih kok FSG mirip-mirip banget kan juga dari posisi cash balance ini kan udah ketahuan kan. Iya, nah kebanyakan uangnya udah cuma ada segitu, terus kemarin tahu mendadak di bulan Februari atau Maret nggak ada penonton, terus broadcastingnya juga ada beberapa yang digratisin atau masalah apa, gaji nggak boleh, apa kemarin kan sempat tuh Liverpool mau ngambil full decision juga, di mana dia minta pemerintah Inggris untuk bayarin gajinya pemain Liverpool, tapi kan ditolak habis-habisan sama pendukung di sana, ya kira para manajemen ambil resiko gitu. Sekarang kebanyakan punya uang 38 juta di kas, tapi ternyata bisa harus bayar pemainnya berapa ratus ya, kemarin gede banget kan gajinya Liverpool ya. Nah itu, nah Ini kebayang seperti lagi di MU. virtual background saya gajinya. Iya, 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 iya. Emang tuh gajinya gede-gede banget tuh asli. Aduh, tapi ya wajar lah. Kita juga nontonnya puas juga Asik kan. lah ya. Main FPL, iya. Main FPL juga pasti belinya manis salah terus kan. Sama Ini TAA salah biasanya. pandai kayak Padahal ya. Iya. Karena mereka buat golnya kan juga banyak gitu. Jadi sebanding lah dengan. Nah, ini posisinya Liverpool, tapi itu bisa kelihatan di sini MU emang uangnya aja di tabungan mereka gede banget ya. Hebat lah. pakai cheat gak ya? Ya, Hah? Pakai cheat. Enggak, emang kayaknya 2 akun sih begitu main FM itu. Jadi jual Alexis Sanchez malah dibayar gitu sama Inter Milan gitu. Kalau enggak dia ngetik Who's Your Daddy gitu bilangnya. Terus itu apa sih gimana ya lupa aku. Age of Empire nggak sih? Lupa aku seri ya Empire ya. Kayaknya sih. Kelihatan anak-anak zaman dia. Ini jokes bapak banget ini. Karena ini posisi kas ya, jadi uang di dompetnya ya cuma 30 juta, cuma 10%-nya dari uang MU, hebat ya. Next. Terus ini yang selanjutnya ya FPP ini Sa. Nah, FPP itu yang apa ya? Saya lupa peraturannya. Kalau nggak salah FPP itu hanya memperbolehkan keuangan tidak boleh minus. Toh kalau boleh minus juga, mereka itu cuma boleh sampai 69 juta selama expense-nya itu dipakai hanya untuk pengembangan anak yacht, community, women sama depreciation gitu. Jadi kalau misalnya dia punya, kalau nggak salah kemarin karena siapa ya? Milan itu sempat kena kan, karena dia posisi itu minus itu melebihi 60 juta berapa, tapi bukan karena kriteria ini gitu, karena dia lupa entah bayar gaji, entah jual beli pemain atau apa gitu. Nah itu makanya Liverpool itu sangat menjaga dia dibandingkan sama dia menurut lah Liverpool itu posisinya aja sekarang itu selama 3 tahun itu selalu lebih dari 275 gitu. Karena semuanya itu lolos lah. Jadi bagus. Betul. Itu bisa kelihatan ya, di sini pengembangan yacht development-nya 10 juta loh. Hebat ya. Ini in million ya? Satuannya juta ya berarti ya? Iya, in million gitu. Jadi ya diperbolehkan gitu kalau sampai di atas 60. Kalau nggak salah maksimum 60 juta kayaknya selama setiap tahun. Nah, terus pertanyaan berikutnya yang lebih ramai lagi. Kenapa sih kayak Leeds, Aston Villa, West Ham pada bisa jor-joran beli pemain? Selama COVID sampai tahun depan, katanya batas 69 ini bisa sampai 100. Jadi digedein batas bawahnya sampai 100. Makanya pada jor-joran selama 2 tahun ke depan gitu.
Iya, Nah sempat tapi ya, sempat sempat menarik juga ketika Aston Villa belinya kan banyak banget gitu loh. Dan itu lah itu pemain kok bisa sih sanggup dan gitu kan ya. dan Rodrigo di Leeds kan 30 juta ya. Dan Iya, Colorente, Costa, Leeds loh, bro, yang barusan promosi gitu makanya dari dia IPL. karena capsnya itu kalau nggak salah bisa diperbolehkan sampai 100 selama 2 tahun. Hmm. Kalau nggak salah gini, peraturan ada relaksasi peraturan FVP ini di mana tahun laporan keuangan tahun ini tidak diperhitungkan, jadi digabung dengan tahun depan dan direlaksasi bisa sampai 100 juta capnya kalau nggak salah digedein ke bawah. Tapi mungkin kalau ada yang lebih paham bisa dikoreksi ya. Setahu saya Hmm. kemarin waktu baca seperti itu, mungkin saya salah baca juga. Makanya kenapa jor-joran sampai beli pemain sampai segitunya. Karena itu ya batas atasnya digedein. Wah, di minus ya. Oh, Kan di dia minusnya. bisa minus Ya, batas maksudnya bawahnya batas minus. minusnya itu. Oh. Batas minusnya ya dari minus Hmm. 60 bisa dibawahin lagi. Nah, makanya kalau kayak stadium atau interest itu bisa dikeluarkan gitu. Makanya kayak Tottenham kan minusnya gede banget, tapi karena dia mau stadium, makanya diperbolehkan. Kalau dia untuk beli pemain, terus untuk gaji kegedean, nah itu akan melanggar peraturan FPP. Cuma kalau misalnya kayak Tottenham, minusnya gede, tapi untuk stadium construction Oh. diperbolehkan allowable deduction. Karena ada di klausulnya itu. Iya, ada di klausulnya itu. Itu sih, makanya ya Keren loh. alhamdulillah. Bagus lah, makanya kemarin waktu kan Liverpool termasuk yang melaporkan City kan dari ada 10 klub kalau nggak salah. Hmm. Ya, karena memang secara peraturan UEFA itu City itu kan bersalah. Kalau secara arbitrasenya mereka nggak bersalah gitu. Jadi ya udahlah, mereka hebat lah untuk bisa menang di situ. Nah, ini bukan asumsi dari kita. Ini asumsinya dari sisi Scramble sendiri gitu. Yeah. Jadi memang dia bilang kayaknya laporan keuangan kita itu akan lebih jelek lagi ke depannya. Kenapa? Karena ya ada penurunan pendapatan. Karena kenapa? Ya ini kita cuma bisa menang sampai 16 besar doang kan. Tapi untung sih kalau menurutku ya, hanya bisa 16 besar. Jadi mereka sempat istirahat lah pemain Liverpool nggak terlalu kecapean. Terus ya ini jadi gini, kemarin itu ketika Liverpool menang itu ternyata nggak full dapat uangnya, ada rebate-nya. Nggak tahu pertimbangan apa, cuma ada rebate seperti itu. Terus di tahun depan juga hampir semua permainan akan behind closed door, makanya minusnya akan gede banget di situ. Jadi ya sedih lah ngeliatnya profitnya akan jadi sangat tergerus, cuma sekitar 10-an kali di sini. Dari profit dari tahun sebelumnya kena kemungkinan ya asumsinya ya banyak faktor lah. Cuman nah ini kemarin itu ada komersial sini yang nggak diperhitungkan. Jadi tadi sempat baca si James Spears bilang kan, kok tahu Liverpool beli Thiago sih atau beli Jota sih atau karena mereka kaget ketika Liverpool launching Nike. Jadi posisinya itu kalau nggak salah pas bulan Juni itu Liverpool itu dari minus 100 juta pound karena mereka harus bayar gaji para pemain, harus tetap pemain bayar, terus istilahnya beban untuk bayar pemain, bayar gaji coachnya atau staffnya tetap jalan, Anfield tetap harus dirawat, apa harus dirawat, itu mereka udah minus 100 gitu. Tapi ternyata ada penjualan shirt sales itu katanya sih Nike. Iya, katanya Nike kemarin bagus banget penjualannya sampai udah kehabisan. Kalau atau kemarin kehabisan katanya. Sampai PO kayaknya. Iya benar sampai PO. Jadi sempat udah keluar habis lagi. Terus ya kebanyakan sih mungkin belum pada masuk Indonesia kali ya, orang di Eropa aja udah mulai kehabisan. Kayak gitu apalagi nanti kalau udah masuk Indonesia. Nah, makanya ini kayaknya di sisi sininya juga akan bagus lah, nggak nol banget. Coba kita lihat besok lah yang lebih paham sih. Terus ini ya revenue juga estimasi juga akan menurun jauh juga karena ya sekitar asumsi minus 13. Kebayang lagi kalau misalnya nanti selama 2020-2021 semuanya behind closed door pandemi, wah habis lagi.
ini akan bengkak juga nih. Karena revenue per match sekitar 3,2, makin hilang, tapi tetap harus bayar Anfield-nya, bayar pegawai untuk bersihin Anfield, pengrawat Anfield. Gitu. Ini match day revenue kan nggak cuma tiket aja seperti yang udah kemarin kita bahas kan. Iya, banyak istilahnya. Merchandise atau beli makanan atau kayak ya itu harganya juga harga bioskop lah. Kalau kita beli dapat 15.000 ternyata akuanya cuma sebanyak itu gitu istilahnya. Nah, kebayang di sana kan juga harga pasti berkali lipat, tapi kan ya karena sensasi nonton di Liverpool kita lupa lah istilahnya kan. Karena perasaan kita euforia lagi. Lebih seneng kan walaupun gua bayar. Iya. Apalagi pakai pound, lebih berkali lipat. Nabungnya bertahun-tahun, habisnya sehari gitu kan istilahnya kan. Ya mudah-mudahan lah kita juga dapat rezeki bisa kesana ya sih. Amin. Terus ini saya juga bingung nih, katanya broadcasting. Jadi ini hanya IPL doang ya. Kan kemarin domestic TV ya. Ada overseas kan dia UCL bukan sih? Yang overseas itu. Overseas UCL kan. Ini macam-macam. Overseasnya udah termasuk kan kemarin Super League dapat, World Cup dapat, overseas juga gitu. Cuma di sini ada rebate katanya. Nah ini pendapatannya direvisi. Aku nggak tahu kategori gimana. Pokoknya si liga ini dari awal kita dapat 99, tapi kita nggak dapat penuh nih. Pokoknya ada offsetnya 22. Ini ada pengembalian 330 juta harus dibayarin balik ke TV companies gitu. Pertimbangan apa aku nggak tahu gitu. Atau mungkin postpone sempat beberapa lama yang kemarin awal. Oh iya, benar. Iya postpone ya, dari bulan apa itu? Awal-awal sih kalau di Indonesia awal-awal kali. Habis Lebaran kali ya. Oh iya, enggak ini postpone ini Liga Inggris ya, Februari sampai Juni kan ya? Maret ya? Maret pokoknya hampir 2 atau 3 bulan kan, benar-benar. Jadi rebate itu karena itu. Nah, cuman rebate itu dibagi rata ya harus bayar ini. Nah, ini kalau misalnya pengen lihat gilanya. Overseas itu ini semuanya IPL doang nih lupa. Jadi domestik itu yang untuk jadi overseas itu kayak Mola. Kayak Mola gitu. Overseas itu Mola, Astro kali ya. Iya benar. Kalau domestik itu dia punya Setanta ya sama Sky Sport sama apa. Nah, itu bahkan. Nah, ini yang lebih gila lagi baru tahu kan kalau misalnya saya juga udah ngeliat sih kaget juga. Ternyata degradasi lagi dapat uangnya ini 100 juta ya. Iya sih. Kalau main FM kan juga gitu, kita pemasukannya paling gede dari broadcasting, dari TV. Iya. Ya, tapi mereka degradasi ke bawahnya duitnya 100 juta gitu. Maksudnya lebih gede daripada ikut Liga Champion sebenarnya. Iya. Sekaya itu mereka itu. Iya memang benar kalau IPL itu liga paling mahal sih. Iya. Makanya ya estimasinya udah kemarin match-nya makin berkurang, ada kena rebate jadi nggak terlalu gede. Ya apalagi tahun depan nih, aku nggak tahu. Ini tetap mudah-mudahan harga broadcastingnya disesuaikan bisa lebih bagus lagi ya. Tapi mungkin tahun depan lebih bagus broadcastingnya semoga, karena kan close the door aja kayak broadcastnya di Komsel. Iya. Benar gitu loh. Iya benar. Pengen nonton kan otomatis beralih ke TV semua kan. Betul. Mungkin dan semoga lebih bagus saja biar bisa ngadain match day ratingnya. Terus untungnya lagi sekarang juga ya kalau misalnya bisa kan kebetulan Mola TV juga harganya per bulan nggak terlalu mahal ya, berapa sih? 45.000 ya? Kalau nggak salah waktu musim lalu sih 50 kayaknya. Kalau nggak salah. Itu kalau nonton di aplikasi 50.000 ya? Bener ya, jadi ya sebenarnya 50.000 itu untuk sumbangsih kita nonton Liga Inggris gitu. Jadi ya kalau misalnya kita memang belum dapat jersinya daripada nontonnya di Bein Sport pakai bahasa Arab, beli VPN ya bantu lah gitu untuk sumbangsi sini. Kalau pas mau match day itu streaming bro, link. Sama, aku juga dulu nontonnya tetap dari link Arab terus nggak kecil suaranya kan biar nggak ikut ke rumahmu kan, kirain ada dikira ada apa gitu, ada pengajian kan. Jangan-jangan Leo mau sunat.
Oke, nah ini dari broadcasting, terus, nah ini impact-nya juga nih. Jadi tahun depan juga, tahun ini gara-gara apa hanya kalah di 16 besar, ya lumayan turun lah uangnya gitu. Jelas kalau Udah itu pasti. sih. Relate sih. Dari ini uang prize money-nya juga berturun sekitar hampir 37. Partisipasi tetap gede ternyata ya uangnya. Koefisien terus Liverpool jadi ya berkurang sekitar 27-an lah itu dapatannya. Tapi ya hebat lah masih dapat sebesar gitu. Yang bisa kelihatan di sini kayak merah itu apa ya? Oh, koefisien. Oh, kita koefisiennya 41 soalnya ya. Nah, yang nggak nyangka itu ternyata TV pool ya. Ternyata yang nonton kita tuh makin banyak loh. Kaget juga. Jadi walaupun kita permainan kita tuh masih terbilang menarik kan, kemarin juga kalah sama Atletico juga karena mereka bertahan terus mainnya pakai dark art Itu juga. wajar kan, artinya kita kan 2 tahun sebelumnya back to back Bener. UCL, jadi lebih banyak TV yang pengen nyaring kan. Tadinya Iya. misalnya TV dari Ghana atau Uganda yang nyaring kan, Liverpool juara UCL akhirnya nyaring. Iya, jadi akhirnya proporsi ini juga makin gede juga ternyata gitu. Apalagi. Nah ini juga, ini mungkin akan lebih banyak lagi. Nah ini saya juga kagetnya kayak Nerian Ken kan, dia dijual 6,5, Homegrown ya. nggak ada, iya homegrown, nggak ada amortisasi, dijual 2019 dapat untungnya langsung 6,5 gitu, benar-benar untung langsung masuk semua. Kayak Danny Ings dulu dijual 18, berapa ya? Akhirnya 20, belinya 7,5. Terus baru kepotong berapa? Pon ya itu ya? Bener kalau pon bener karena dia di itu 22 euro ya. Oh 22 euro. Oke. Nah terus dia juga ketika di Liverpool kan udah berapa tahun nih? Kontraknya 5 tahun. Jadi dulu dibeli 7,5, dibagi 5 tahun, per tahunnya amortisasi 1,5. Dia udah 4 tahun, harganya tinggal 1,5, ternyata dijual 18. Jadi langsung dapat booking profitnya sebesar ini. Nah, kayak Simon Mignolet juga sama. Win-win solution sih kalau ini. Makanya, nah kebanyakan kan di LFC kan nggak kepakai juga di LFC. Iya. Main, terus Soton sudah dapat goal getter kan, dia kan moncer nih di Soton. Wah, itu juga salah satu yang aku main terus di FPL tuh. FPL striker andalan dengan harga yang murah meriah. Iya, nggak angin-anginan lagi maksudnya. Kadang mengangkat. Iya hebat sih. Maksudnya, nah waktu itu kan dia dibeli sebenarnya juga. Dia itu kan tipe striker oportunis ya. Wah, golnya juga ini cuman ya mungkin karena lawannya si Mane Salah sama Firmino yang nggak pernah cedera. Dia pengen nyari ini. Ya sial sih kayaknya lebih sial karena dia kan sempat cedera lama. Oh iya, sempat cedera lama ya? Liverpool juga ya? Awal-awal habis transfer ke Liverpool sempat cedera agak lama kan ya, kalau nggak salah. Tapi begitu sembuh ternyata malah dipakai di Southampton malah bagus banget ya, hebat ya. Gila itu. Makanya. Nah terus apa lagi? Oh ini kalau udah diamortis udah habis kayak gini nih ya. Jadi istilahnya waktu itu dibeli 9 juta 5 tahun. Ternyata udah lebih dari udah 0, udah 6 tahun ke-6 kan udah susut lah. Begitu dijual 6,4 langsung dapat tuh 6,4 di sini gitu. Nah itu kayak Miller atau kayak Lallana terus Lallana nggak dijual sih, kayak Lovren juga sama kayak gini karena dia udah berapa tahun udah otomatis diamortis juga gitu sih. Jadi ini ya pembuka penjualannya. Terus apalagi, nah ini asumsi pendapatan ini kan laporan di tahun depan ya, ini kebayang ini ruginya forecastnya tahun depan kali ya. Forecastnya tahun depan betul. Jadi kalau misalnya main di behind closed door sampai setengah musim itu kita udah minusnya 96 juta. Minusnya 62. Besar banget emang sih broadcasting nih. Iya. Kalau misalnya kalau misalnya nanti lebih gede selama setahun minusnya itu sampai perkiraan sampai 100 di sini gitu. Ya. Makanya
Nah ini juga Nike kan juga komersial juga nggak ada preseason juga hilang potensi uangnya. Cuma Nike dealnya ini lumayan lah dapatnya. Sama nanti kan ada persenan juga nih. Jadi persenan dari penjualannya harusnya sih makin banyak ya. Makanya katanya kenapa Liverpool masih berani lagi beli Thiago, Jota itu karena ini juga gitu. Merchandise-nya bagus ya. Iya, katanya merchandise-nya bagus di sini gitu. Makanya. Ya itu, jadi mudah-mudahan asumsi yang kan ditambahkan ya revenue selama musim ini selama ini setengah tahun aja 96, kalau misalnya setahun udah sekitar 140 jutaan, kebayang lah. Makanya kemarin sempat Liverpool udah mulai agak senang, udah 30% kan, Oktober katanya bisa masuk kan para penonton kan. Ternyata gagal lagi kan. Tapi yang udah masuk memang Jerman kayaknya saya. Udah banyak, hampir semuanya udah. Belanda enggak, Jerman iya. Jerman, Prancis aku nggak tahu. Kata Itali udah ya, Itali aku nggak nonton Itali sudah lama banget. Aku yang notice Belanda yang masih. Jerman 30%. Iya, makanya peraturannya champion kalau nggak salah kan memperbolehkan menyesuaikan dengan peraturan lokal. Kalau misal di lokalnya atau di negara asalnya boleh memperbolehkan para penonton masuk, champion bisa juga mengikuti peraturan lokal tersebut gitu. Makanya kebayang kalau lawan Liga Inggris lawan di Jerman mereka ada penonton, tapi begitu pindah ke kita nggak ada penonton, sedih banget lah. Cuman ya nggak tahu ini si Boris Becker, menterinya mana Inggris, nggak tahu gimana si Pak Boris. Boris Becker, kayaknya pernah dengar tenis ya ini. Aku lupa namanya siapa, nama menteri Messi itu yang ada para Boris Becker. Mirip ya sama Trump ya, 12 kembaran. Kelakuan mukanya. Udah sampai kesimpulan. Nah ini kesimpulan. Jadi ya sebenarnya aku juga bingung bacanya gimana. Pokoknya intinya nggak tajir-tajir amat sih. Iya kan? Kalau dibandingin Dixis, benar. Iya. Nah di sini ya kita bersyukurnya ternyata kalau di posisi mereka MU punya duit banyak tapi ternyata utangnya juga gede. Tottenham juga lagi posisi banyak utang gara-gara bangun stadion gitu. Terus nah ini si Kroenke juga udah mulai baik. Jadi mereka itu utang banknya dilunasin sama si Kroenke tapi utangnya nanti ke dia kan. Model bisnisnya si FSG ya. Iya, dia kayaknya belajar ke FSG juga. Ini idealismenya si FSG aja kan. Ya. dengan model bisnis kayak gitu. Artinya ketika dia mau spend banyak, dia juga harus sell player banyak juga. Nah itu, jadi maksudnya dia nggak pelit gitu sebenarnya, penuh perhitungan tapi tidak pelit lah bahasanya. Terus, nah ini kan juga rencana ada ekspansi juga nih, Anfield Road Stand expansion, di-delay kan setahun. Nah mungkin adalah bayar utangnya di nggak bayar dulu atau gimana, cuman aku nggak tahu kan biasanya DP untuk kan dia udah ngomong tuh ke mana pemkotnya Liverpool tuh mau bangun, udah disetujuin, mau nggak mau kan dia harus bayar DP supplier lah, DP semennya, DP eskavator, iya DP mandornya gitu. Nah, walaupun di delay kan tetap harus ada uang DP, mungkin akan keluar tapi ya nggak ada uang keluar gede lah secara gedenya di tahun depan. Terus, nah ini ya udah nggak valid ya, bukan nggak valid sih, maksudnya kan LAFC juga bisa masuk ke market lagi, tapi dengan konsep sell to buy juga. Nah ya kemarin akhirnya bisa beli Jota sama Thiago karena berhasil jual however, sama terakhir ditutup dengan Brewster. Dan bagus lah itu. Dan si Swiss Ramble ini yang kemarin kan dia juga ngomong di situ kalau pengen kayak yang lain, dia harus mengubah bisnis modelnya tadi. Dia harus berani utang banyak gitu. Iya. Selama ini kan dia mungkin ya kayak tadi yang aku ngomongin, mungkin ini idealismenya FSG atau gimana, nggak tahu. Dia nggak berani utang. Tapi bagusnya
si FSG ini investnya nggak cuma ke player. Saya sukanya sih kayak gitu kalau aku sih. Artinya dia invest ke youth, invest ke Iya, benar. stadion, ke Ini stadion. fasilities. Iya. Ya benar-benar apa omongannya benar-benar direalisasiin gitu janjinya. Kayak si Dan Tom Hicks and Gillette gitu. FSG itu beli tahun berapa ya lupa ya? Pokoknya 2006 berapa ya? 2000 Oh, Hicks ya. FSG itu apa ya beli? Nah, FSG 10 ya kalau salah itu enggak sih? antara 10 11 pokoknya udah lumayan hampir 9 atau 10 tahun. Nah, kita kan taunya FSG pas 3 tahun terakhir kan berhasil Ya. karena masuk champion masuk macam-macam. Ya FSG juga pernah gagal gitu. Waktu itu kan juga pernah berantem sama si Rogers. Mungkin di sesi lain lagi kita ngobrol-ngobrol FSG awal-awal gimana gitu ya. Waktu itu kan dia berantem sama Rogers kan gara-gara udah beli Firmino, ternyata si Rogers minta BTK, makanya nggak cocok. Nah, itu juga apa ups and downs FSG juga ada. Jadi kita lihat lagi posisi bagusnya dan ternyata si Edward itu dengan apa percaya sama secara statistik bagus kayak Firmino, Robo, Salah, Mane, kan harganya murah-murah tuh 30 juta, 40 juta, tapi hasilnya kan terginas lah istilahnya. Udah Bahkan kebayang Salah kan ya sekarang katanya one season wonder aja sampai jadi two position season wonder ya. terus ini. Makanya udah position wonder. Terus kemarin ternyata dia 150 pertandingan udah golnya 99 kalau salah ya. Terus asisnya udah sampai 38 atau berapa gitu. Jadi goal supportnya atau apanya ada Kontribusinya nggak usah ditanya kontribusinya. Itu makanya hebat lah. Ya Firmino juga yang bolak-balik apa nggak bisa golin apa nggak bisa golin tapi kalau dia lagi on wah. Firmino ini sebenarnya menarik dosa kita ngobrolin kapan-kapan deh. Dia iya, aku striker juga yang nggak begitu bernafsu buat golin. Tapi kan kontribusinya bisa dilihat dia bikin ruang buat Salah Mane. Iya, bikin ruangnya itu. Gitu, ya. Iya. Menarik kawan-kawan kita ngobrol deh. Dan kadang pas lagi nggak tahu bukan nggak diharapin ya, tahu-tahu dia bisa muncul aja ketika lagi kayak nyundul tahu apa waktu pas Arsenal tahun lalu ya yang dia hat trick yang kotak X-nya banyak banget kalau di 2 orang atau 3 orang gitu saat kotak X kiri saat kotak X kanan cepet gitu wah gitu nggak diharapin kan pasti kan semua orang pada jaga Mane sama Salah kan kiri kanan atau dia di tengah gitu wah keren cuman ya terus dia juga apa kayak defender yang pertama lah yang istilahnya kalau lagi serangan balik pasti dia ngejar sampai belakang gitu kan hebat tuh dan dia juga ini kalau katanya orang satu-satunya yang bisa ngelawatin Van Dijk di latihan cuma dia gitu emang ininya apa aku nggak tahu ya bahasanya ya kalau di FM itu bolanya nggak lepas dari kaki gitu cukup gitu sama kayak Messi jadi nempel bolanya visi gitu. Sih kalau aku melihatnya si Firmino visi bermainnya itu nggak simpel itu dia punya apa istilahnya strategi 2-3 langkah ke depan kayaknya gitu sih. Dulu aku ada komik namanya Fantasista kamu ngerti nggak dia jadi bisa memperkirakan pergerakan satu lapangan bola selama berapa detik ke depan gitu orang kesini dia kasih bolanya gitu waktu itu emang gitu sih Pak Firmino iya udah kayak apa next bisa level baca gerakan striker ya nggak mampu cuma skill individu nggak mampu makanya kan ya kalau di IG kan pada bandingin siapa sih si Lewin ya siapa itu striker Everton itu nomor 9 Everton iya pokoknya si DCL itu kan dia udah golin banyak bandingin sama nomor 9 dari Liverpool yang susah banget golin ya cuma kan dia dia tidak membuka ruang yang lain kan kalau Liverpool kan gara-gara dia kadang bisa narik back kadang bisa umpan dia sering cepet bola ke tengah kan ketika Fabinho atau di press itu kan dia sering jemput bola ke tengah langsung nyamperin kan makanya kemarin tuh dia agak seneng tuh waktu ada si Thiago jadi dia nggak terlalu sering mundur tuh karena Thiago langsung kiri kanan depan gitu dia agak lebih bebas gitu ya itu makanya kalau ada Thiago sama Hendo juga mirip sama pemainnya kan karena mereka distribusi kanan kiri mungkin nanti habis ini aku riset deh tes IQ-nya waktu SD ini Firmino yang bisa ngalahin Conan kayaknya cuma si Firmino
Soalnya aku nggak tahu katanya si Edward itu bahkan dia mes dengan apa statistiknya si Firmino di mana di Liga Jerman Di itu katanya. Hoffenheim ya. Iya, iya. Kan Firmino itu agak-agak edan kan. Dia itu dari Liga 2 Brazil tetap pindah ke Hoffenheim kan. Kalian nggak sempat masuk ke Liga 1 gitu. Dan di sana posisinya waktu Sempat di kan Hoffenheim AMC kalau nggak salah. Hoffenheim bukannya sempat masuk ke itu ya, ke UCL ya waktu itu. Oh sempat ya? Aku nggak tahu Sempat kan? malah. Kayaknya sempat deh kayaknya. Kayak ya Sempat. kalau nggak UCL Europe League. Kayaknya tapi dia sempat ke Europe sih. Oh iya, di Eropa sempat. Cuman lupa aku di. Oh kalau saya punya ini, dia punya pasangan striker jago tuh siapa ya lupa di situ. Jadi kayaknya dia di situ jadi AMC terus umpan segitiganya bagus-bagus gitu istilahnya. Jadi true ball-nya apa true ball ya, true pass-nya itu mantap lah gitu bisa Tiga gitu. L1. Ya, segitiga katanya itu. Cuma kan itu di Liga Jerman. Begitu ya ketika pindah ke mana Liga Inggris tadi bisa adaptasi juga. Walaupun dia sempat di reject kan sama si Rodgers dulu kan. Cuman ya akhirnya dia bisa survive kok si siapa? Si Klopp kan senang banget sama Firmino ini kan. Hebatnya FSG itu gitu. masuk waktu Komoli bukan sih, Kak? Komoli. Apa? Komoli. Komoli. Nah, Iya, jadi Komoli itu termasuk yang Komoli itu di kalau salah di apa? Komoli itu ya. FSG dulu baru Komoli kalau nggak salah. Ntar ya kayaknya ya, aku mesti artinya kan Edwardnya duluan si Komoli ini kan. iya benar. Jadi nah yang bawa DOF-nya, Director of Football-nya. ya sebenarnya ya kalau misalnya ya itu baik lagi waktu di awal kemarin yang pada ngomong apa si FSG pelit FSG apa ya sebenarnya kita sudah pernah sampai tahap ini loh. Dasar orang Indonesia aja yang kurang bersyukur sebenarnya atau netizen yang kurang bersyukur. Artinya kita Ya kalau sudah cukup bersyukur dengan adanya pemain-pemain baru termasuk Thiago dan Jota tanpa utang banyak kan gitu kan. Iya, istilahnya apa rumah tangganya bagus gitu loh posisinya di situ. Dapur nggak oleng gitu ya. Dapur nggak oleng, ternyata bisa beli A, bisa beli C gitu. Bahkan kalau kita legasinya Klopp dan prestasinya ini bisa bertahan kayak si Vergi, mungkin bisa nyaingin MU sih revenue-nya. Nah, apalagi dengan FSG nggak model bisnisnya nggak utang. Iya terus nggak malak nggak pakai japremnya kayak modelnya si siapa tadi itu kan itu dividennya kan nggak ada pangkat. Nah, yang mudah-mudahan ya itu sebenarnya klub itu dia cuma kerja itu 7 tahun di tiap klub. Gitu ya? Makanya dia itu cuma 7 tahun makanya kemarin kontrak awalnya cuma sampai 2022 kan. Dulu di Mainz 7 tahun, di Dortmund 7 tahun. Aslinya makanya ini dia cuma selesai 7 tahun sampai 2022, habis itu berhenti di 2024. Dia masih perpanjang cuma 2024 doang kalau nggak salah. Ya tapi nggak tahu lagi soalnya si Klopp kan dibeliin rumah itu, rumahnya Rodgers dibeli lagi sama Liverpool dikasih ke si Klopp juga gitu. Jadi terus gajinya Klopp sekarang juga termasuk nomor 3 besar kayak 17 juta per tahun, lupa 15 atau 17 gitu. Worth it sih. Iya, justru menurutku ya saing terbagus yang dibeli FS itu sebenarnya bukan pemain, tapi pelatih ya. Klopp sebenarnya mungkin. Ya dulu waktu si Zelitsko Buffon itu crash artinya slack sama si yang orang kepercayaan itu kan agak ngeri juga kan dia masuk oleng ya. Ternyata ada Pepin Linders kan. Linders kan masih bagus. Pepin Lindersnya juga. Sama nah tapi dulu aku pernah ceritain sama Galih tuh. Waktu kapan ngobrol sama Galih, tahu nggak kenapa kalau Klopp itu misalnya pas lagi tengah pertandingan begitu peluit langsung lari ke belakang. Karena di situ tuh si Kravitz ya, yang ahli videonya, itu udah nyiapin harus ngapain di babak kedua gitu. Jadi si Klopp itu pernah ngomong kan, sebenarnya kalau misalnya yang bilang saya siapa yang paling bagus itu sebenarnya kalian harus ngeliat yaitu para orang-orang ini nih, yang dia nunjuk tuh ke si Michael Edwards sama timnya itu. Dia yang istilahnya bisa meyakinkan si FSG untuk memilih Klopp. Karena Klopp nggak salah tahun terakhir itu cuma peringkat 7 Dortmund-nya. Tapi dia bilang si Klopp-nya, si Pak Ian Graham-nya yang salah satu analitisnya ngomong, dia itu meyakinkan FSG gini. Klopp itu juara 7 karena kurang beruntung.
Karena harusnya dia di pertandingan ini menang. Dia shot on goal berapa, kena tiang berapa kali, cuma dia kalah 1-0. Ini juga kalah gitu. Makanya waktu Klopp pertama kali datang ke Amerika, terus ketemu sama Ian Graham ngomong gini-gini, terus dia bengong si Kloppnya. Kamu nonton ya ngikutin Dortmund ya? Enggak, saya cuma baca statistik. Digituin aja. Wah gila memang. Maksudnya kayak sedetail itu iya. sih. Baik. Jadi FSG juga serius ketika dia ketika dia hire Klopp, dia juga FSG juga Klopp mau minta apa? Saya mau minta ini nih, fisik diperbaikin, bajak dari orang Munchen. Saya makanan diperbaikin, bajak lagi dari orang Munchen. Terus pernah dengar ini ya, pelatih throw-in-nya Liverpool, yang dari orang Denmark. Ini pernah baca sekilas sih, cuman nggak begitu jelas kalau aku ceritanya. Nah, jadi Liverpool itu kalau nggak salah dia sampai beli bukan beli, dia jadi Liverpool itu di tahun keberapa si Klopp itu dapat informasi dari tim ini ya, tim statistiknya kita selalu kalah di throw-in. Terus akhirnya dapat ada namanya ahli throw-in, dia itu cuma ngelatih di 3 klub besar di Eropa gitu. Yang pertama itu yaitu yang lawannya kita di Denmark Midget mana apa ya lupa. Iya itu yang Denmark. Nah itu itu terus akhirnya di situ ternyata dia klub itu nomor 1 di Eropa untuk statistik kalau misalnya dapat throw-in nggak kerebut sama tim lawan gitu. Ya akhirnya tuh si Klopp dia itu lucu tuh dengar ceritanya. Dia dapat telepon kan, lagi mau jalan-jalan sama istrinya mau belanja gitu. Wah plus 44, wah tawaran tagihan nawarin kartu kredit apa kali gitu. Terus tapi ada masuk voicemail. Ini si kampret ini nggak install Truecaller kayaknya dia. Saya kan tahu ya Truecaller pasti Jurgen Klopp anjir gitu kan. Nah dia taunya pas istrinya itu ada voicemail tuh gitu. Terus voicemail dijawab, halo saya Klopp mau ngobrol sama Anda gitu. Kaget kan dia bingung kan. Nah terus agak nggak percaya, terus akhirnya pas lagi jalan pas balik atau pas dia masih telepon lagi, si pelatih ini langsung belok kiri berhenti terus dia ngangkat nama Kloppnya, diundang kan. Nah terus begitu Klopp dia datang ke Liverpool diundang, hari itu juga langsung disuruh ngelatih sama si Kloppnya. Terus akhirnya dealnya itu cuma sebulan itu datang 3 atau 4 kali doang, part-time. Cuman salah satu kontrak eksklusif adalah dia nggak boleh ngelatih Liga Inggris. Jadi dia boleh ngelatih di Jerman, ngelatih Ajax atau mana bebas, dia nggak boleh ngelatih klub Inggris. Ternyata dia ini juga ini terus katanya ya setelah kan dia itu pokoknya tipe lemparan dalamnya itu ada 3, namanya disebut ini kebetulan sih namanya sama LFC juga, long, fast, sama clever gitu, clever lah gitu. Jadi kalau lagi lemparan ke dalam itu makanya dia kalau mungkin agak merhatiin antara Liverpool sama klub lainnya, Liverpool itu lemparan dalam itu pasti hanya di back sayap ya. Jarang banget sampai diambil sama orang lain. Karena emang diatur lemparannya itu sama si Robo itu waktu pernah. Saya waktu pertama kali datang kata pelatihnya Robo itu ngelempar itu nggak bisa jauh. Sekarang pasti udah bisa jauh. Cuman ya itu semua diajarin gimana cara ngelempar bola dari possession-nya tetap di LFC kan. Itu terdapat dan gimana caranya nggak itu. Gimana caranya ngerebut dari pemain lawan. Maksudnya FSG itu udah sangat beruntung dapat Klopp, tapi dia juga tim-timnya juga bagus gitu. Makanya dulu kalau saya pilihannya kan antara Ancelotti atau Klopp kan. Waktu itu FSG itu. Cuman kalau Ancelotti itu kalau nggak salah dia terkenal pelatih yang harus beli banyak pemain untuk menyesuaikan dengan ininya. Cuman kalau Klopp itu memang yang bisa membangun satu dinasti atau empire. Lagian kan Ancelotti udah masuk usia pensiun sih. Dia ngajuin kredit lagi ditolak kayaknya. Jadi masalahnya kok di Everton bagus ya, wah gila sih. Itu cuma dapat James Rodriguez jadi bagus banget. Aduh. Enggak sih kayaknya awal-awal sih kalau aku masih in Ryan doang ya. Jadi kalau udah iya. Apa yang terkerasa atau si siapa si Rodriguez atau Luinnya atau kena COVID aja baru kerasa itu ya. Oke, Sa, thank you udah ngobrol-ngobrol, udah malah kemana-mana ngobrolnya. Sharing masalah yang terutama tentang pembukuan keuangan, nggak mudeng aku. Loh, saya juga nggak mudeng ya. Ini juga saya juga kebetulan kerjaku juga nggak bahas tentang itu. Cuma ya kita juga terima kasih masih Surembel. Terus akhirnya ya. Keren sih kontennya.
Setelah konten LFC ini, dia bikin konten yang lebih bagus lagi nih. Bahas-bahas Masih? tentang, ya masih istiqomah dia bikin konten-konten kayak yang dibahas di podcast kita ini. Oh gitu ya. Oh, Soalnya masih jujur terus dia. aku nggak punya Twitter ya, jadi aku nggak tahu Sustainable itu bahas apa aja gitu. Oh jadi kepikiran untuk buka Twitter jadi ini gara-gara ada Sustainable ini jadinya. Oke, thank you Sal udah Ya, menerapkan. makasih ya. Mudah-mudahan Semangat. diskusinya banyak yang disampaikan nggak terlalu salah lah gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya ada orang lain yang juga lebih paham, Bisa kita dikoreksi ya. Iya, gitu. Teman yang nanti lebih paham, ada slide-slide-nya tadi, barangkali kalau pas nonton podcast di YouTube atau dengerin di Spotify bisa di pause itu, masih mau ngasih koreksi ke komen atau nanti kita bahas lagi di Emang ini masuk ini apa masuk Spotify juga ya? upload Spotify juga kamu belum tahu Oke. Bigkrats punya Spotify, kamu harus dengerin. Oke. Ini Bigkrats mana? Bigkrats Semarang atau Bigkrats? Bigkrats Jakarta juga punya, Bigkrats Indonesia punya Oh. Kalau nggak salah ya namanya Podreds gitu aja sih. Kita nambahin 024 gitu. Karena Bigkrats Semarang gitu. Oh gitu. Oke. Aku bisa dengerinnya yang lain podcastnya. Kamu jangan dengerin podcast Mas terus. Ya, aku tahu ya. Iyalah kan itu yang chart nomor satunya di Indo. Iya, tapi emang kalau salah nggak tahu. Tapi emang itu ngocak itu. Gila. Itu Bigkrats kita punya Spotify juga, Podcast 024, di YouTube juga ada, nanti bisa dipantengin di situ. Barangkali ada kesalahan dalam menerjemahkan tweet Sustainable tadi, kita minta maaf. Nanti kalau mau dikoreksi silahkan di komen YouTube atau Spotify. Spotify nggak ada komen. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Boleh ya, udah diundang. Kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain. Oke, kita ngobrol lagi. Topik yang berbeda. Oke, thank you. Siap. Yuk, Assalamualaikum. 1, 2, 3, 4.